Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang Phylum Rotifera. Pada definisi dan klasifikasinya akan dijelaskan oleh Nur Hasana. Kemudian morfologi dan anatominya akan dijelaskan oleh Isnaini. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan, sistem ekresi, dan sistem syaraf akan dijelaskan oleh Nur Sarina. Dan materi terakhir yaitu sistem reproduksi, peran ekologis, dan manfaat bagi manusia akan dijelaskan oleh Harisna Pidar. Rotifera adalah kelompok hewan dari avertebrata air yang mempunyai spesifikasi di mana bagian tubuhnya dibedakan atas bagian trunkus dan cauda. Di bagian cauda sering dianggap kaki dengan adanya kelenjar pelekat. Sedangkan di bagian ujung depan terdapat diskus trokalis, yaitu terdapat silika yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap makanan. Alat reproduksi rotifera yaitu diesius, di mana jantan lebih kecil dibanding jenis betina, dan terjadi secara kawin, dan parthenogenesis. Hidupnya itu secara bebas dan soliter di dalam air tawar. Contohnya yaitu Hidationa dan Colothecia. Untuk klasifikasi Phylum Rotifera terbagi menjadi 3 macam, yaitu kelas Seisonacea, kelas Bdelloidea, kelas Monogononta. Seperti yang kita lihat pada gambar. Gambar tersebut adalah kelas Seisonacea. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, bentuk tubuh bulat memanjang, kaki dengan 3 jari, bergerak seperti lintah. Kemudian korona lebih kecil, ovari sepasang, jantan berkembang baik, reproduksi secara seksual, dan yang terakhir yaitu hanya ada satu genus Seison dengan 2 spesies laut hidup komersal pada Nebalia dan Phylum Crustacea. Selanjutnya yaitu kelas Bdelloidea. Ciri-cirinya yaitu bentuk tubuhnya siledris, kemudian korona seperti 2 roda berputar, ovarinya sepasang, kaki dengan 2 sampai 4 jari atau tidak ada. Cara reproduksinya yaitu parthenogenesis. Jika di dalam air, ia berenang ataupun merayap. Contohnya Phylodina, Embata, dan Rotaria. Terdapat sekitar 350 spesies yang semuanya berjenis betina. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat bentuk dari kelas Bdelloidea pada gambar tersebut. Yang terakhir yaitu kelas Monogononta. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, hampir semua rotifera mengacu pada kelas Monogononta. Kemudian spesiesnya berenang bebas atau sesil dengan melekat pada tanaman makro ataupun alga. Kemudian yang terakhir, bereproduksi secara parthenogenesis. Ini adalah gambar dari kelas Monogononta. Karakteristik morfologi dan anatomi. Tubuh rotifera dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, head, badan, trunk, dan kaki, foot. Kepala merupakan korona dan mastax atau ciri khas Phylum Rotifera. Korona juga permukaan yang bercilia yang terdapat di sekitar mulut, dan cilia ini melebar di seputar tepi anterior hingga seperti bentuk mahkota. Gerakan cilia tidak sinkron tetapi secara metakronal, yaitu bergerak seperti berputar. Mastax terletak antara mulut dan pharynx. Mastax merupakan modifikasi muskular dari pharynx bulat atau lonjong dan
bagian dalamnya terdapat sejumlah tropi yang saling berhubungan, semacam rahan berkitin. Mastaks berfungsi untuk menangkap dan menggiling makanan. Bentuknya beraneka ragam, sesuai dengan tipe kebiasaan makan rotivera. Ini merupakan gambar dari morfologi dan anatomi rotivera, yang mana terdapat kepala atau head, badan atau trunk, dan kaki atau foot. Badan rotivera, yaitu bulat atau silindris, ada 3 buah tonjolan kecil, yaitu sebuah atau sepasang antena dorsal dan sebuah antena lateral. Pada ujung antena biasanya terdapat bulu-bulu sebagai alat indera. Kemudian yang kedua, kaki. Langsing terletak di ujung posterior. Kutikula pada kaki dapat memendek dan dimasukkan ke dalam badan. Pada ujung kaki biasanya terdapat 1-4 buah jari. Di dalam kaki terdapat kelenjar kaki, yaitu pedal gland, yang menghasilkan bahan perekat untuk menempel pada substrat. Kemudian, tubuh rotifer terselimuti oleh epidermis menghasilkan kutikula, ada yang tipis atau tebal, tergantung jenisnya, bahkan mengeras seperti cangkang lorica. Dapat kita lihat bentuk tropik mastaks pada gambar berikut. Yang pertama yaitu A. Aspalancna sieboldi, B. Aspalancata priodonta. Kemudian yang ke C. Floscularia ringen, atau bisa kita lebih jelasnya di teknik 2005. Kemudian yang terakhir yaitu gambar jenis kaki rotifer. Yang pertama A. Philodina roseola dengan 4 taji dan 2 gigi. Kemudian gambar B. Rotaria sp dengan 3 taji dan 2 gigi. Kemudian gambar yang ketiga yaitu C. Monostiala sp tanpa gigi, 1 taji. Dapat kita lihat pada penjelasan di teknik 2005. Sistem pencernaan. Hampir semua spesies rotifer, sistem pencernaan seperti tabung dengan mulut anterior dan anus posterior. Mulut rotifer di bagian ventral dan biasanya dikelilingi oleh sebagian korona. Daerah sekitar mulut atau buccal valve pada beberapa jenis Colothecea mengalami modifikasi, melebar sedemikian rupa hingga menyerupai corong dan mulut terletak di atas corong. Jenis filter feeder memakan partikel organik yang lembut dengan bantuan aliran air yang dihasilkan silia pada korona. Rotivera merupakan karnivora dengan memakan protozoa, rotifer yang kecil dan metazoa yang lain. Mangsa ditangkap dengan cara dicengkram atau dijebak dengan menggunakan tropi berbentuk penjepit. Sistem ekskresi. Ekskresi, difusi di seluruh permukaan tubuh. Rotifer memiliki sepasang protonephridium dengan flame bulb mencapai 50 buah. Kedua protonephridia tersebut bersatu pada kantung kemih atau bladder yang bermuara pada bagian ventral kloaka. Bladder dapat berkontraksi sampai 6 kali per menit untuk mengosongkan isi bladder melalui kloaka, yang juga menerima produk pencernaan dan sistem reproduksi. Pembuangan cepat membuktikan bahwa fungsi protonephridia adalah sebagai osmoregulator, yaitu membuang kelebihan air di dalam tubuh. Proses osmosis
rotifer dapat mengatur turgor tubuhnya. Sistem saraf. Gambar tersebut merupakan sistem saraf pada rotifer. Di sini, bentuk saraf rotifer terdiri dari brain, antena, dan nervus. Susunan saraf. Saraf rotifera terpusat pada otak atau bagian atas massa ganglion dorsal dan terletak di atas masteks. Saraf memanjang ke seluruh tubuh, menghubungkan otak dengan otot, sistem organ lain dan ke berbagai alat indera, antara lain ke mata dan ke antena. Bulu sensor dan 3 antena bekerja sebagai kemoreseptor dan mekanoreseptor. Sistem reproduksi. Rotifera berproduksi secara seksual atau parthenogenesis. Individu jantan lebih kecil daripada betina, dan struktur tertentu seperti kloaka biasanya mengalami degenerasi, hanya memiliki alat reproduksi saja. Reproduksi. Pada tahun 1987, Barnes menyebutkan bagian-bagian reproduksi rotifera melalui gambar Brachionus betina. Di antaranya yaitu dorsal antena, eie, maxtax, gastric glands, esophagus, stomach, ovum, bladder, lateral antena, lorica, longitudinal muscle, lateral canal, pedal gland, foot, toe, circumapical band, flambolt, ovary, intestine, dan anus. Sistem reproduksi betina. Sistem reproduksi betina rotifera sebagian besar terdiri dari ovari tunggal dan melekat sinsitial vitellarium, bahkan sering berfungsi menjadi satu membentuk germovitellarium. Vitellarium mensuplai yolk ke telur dengan aliran langsung melalui cytoplasma bridge. Telur kemudian melewati oviduk menuju anus. Tiap nukleus pada ovari menjadi sebuah telur. Kebanyakan spesies mempunyai ovari dengan 10-20 nuklei. Maka, telur yang dihasilkan selama hidupnya tidak lebih dari jumlah tersebut. Sistem reproduksi jantan. Pada rotifera jantan, testis menghasilkan sperma yang berjalan melalui vas deferens bersilia menuju gonopores. Pejantan memiliki penis yang menginjeksi sperma seperti jarum hipodermik ke dalam pseudocoelom dari betina sehingga disebut dengan hypodermic impregnation. Pejantan siap melakukan perkawinan setelah 1 jam menetas, kemudian akan mati. Bila tidak menemukan rotifera betina, maka rotifera jantan akan mati pada umur 2-7 hari, tergantung pada jenisnya. Peran ekologis dan manfaat bagi manusia. Rotifera merupakan jenis zooplankton yang paling umum, yang digunakan sebagai pakan alami bagi larva ikan laut pada tahap paling awal pertumbuhan dan perkembangannya. Organisme pakan alami ini merupakan mata rantai penting dalam keberhasilan usaha pembenihan berbagai jenis ikan laut, sehingga rotifera sering dipelihara dalam bentuk kultur massal di berbagai fasilitas pembenihan ikan laut untuk diberikan sebagai pakan pada larva ikan yang dipelihara. Di alam, larva berbagai jenis ikan laut dilaporkan memangsa berbagai jenis zooplankton sebagai sumber nutrisi pada tahap paling awal di mana larva mulai mencari makan secara eksogenus. Kondisi ini berbeda yang dialami oleh larva yang dipelihara secara intensif di balai-balai pembenihan ikan, di mana sumber nutrisi utama larva berasal dari pakan alami yang umumnya adalah rotifera. Alasan penggunaan rotifera antara lain yaitu
Pertumbuhan populasi yang cepat dapat dikultur dengan kepadatan tinggi dan kandungan nutrisinya yang dapat dimanipulasi sehingga cocok dengan kebutuhan nutrisi larva. Karakter-karakter tersebut sulit didapatkan pada jenis zooplankton lainnya, seperti Copepoda, Daphania, dan lainnya. Sehingga Rotifera menjadi pilihan yang ideal sebagai pakan alami bagi larva ikan yang dipelihara di berbagai fasilitas pembenihan ikan laut. Jadi, manusia atau para pembudidaya ikan sangat membutuhkan Rotifera sebagai pakan alami agar pertumbuhan dan perkembangan ikannya menjadi lebih baik. Itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai filum Rotifera. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.